tidak akan membiarkan kamu melakukan ini semua kepada ibu. Ibu yang telah mengandung dan melahirkan kamu, Rehan. Saat ini Najwa menghilang. Menghilang? Lalu kamu pikir saya yang melakukannya? Aku belum tahu. Tapi begitu aku temukan buktinya akan langsung kubawa ke hadapan Tuan. Temui aku di restoran yang kemarin, di mana aku menemui kalian. Sudah dulu ya. Oke, terima kasih banyak Priti. Najwa sudah menyediakannya. Dia tahu bahwa aku tidak akan mungkin tidur bersamanya malam ini. Kamu tahu, saat malam aku melihat bintang di langit, hatiku merasa tenang. Tapi malam ini aku merasa bintang itu tidak bisa membuat istriku bahagia. Tidak bisa membuat istriku tersenyum. Udah dari kapan kamu ada di belakang aku, Rehan? Aku mau tanya, kenapa kamu meletakkan bantal dan selimut di sofa? Karena aku tahu kamu pasti gak akan mau tidur satu tempat tidur sama aku. Jadi aku putuskan untuk tidur di sofa malam ini. Dan aku juga gak akan tanya kenapa alasannya. Karena bagi aku, cukup kamu menjadi suami yang baik, suami yang mencintai aku itu udah lebih dari cukup. Ibu, bangun ya, Bu. Aku bawa makanan untuk Ibu. Ibu makan ya? Tidak, Priti. Ibu tidak mau makan. Lebih baik ibu mati. Karena anak satu-satunya yang telah ibu lahirkan lebih memilih menikahi perempuan lain daripada menikahi kamu, Priti. Aku mengerti perasaan Ibu. Sampai sekarang aku juga masih sangat sedih dan terpukul. Tapi aku lebih sedih lagi melihat Ibu sakit dan terpuruk seperti ini. Ibu malu kepada kamu, Priti. Setelah semua yang Rehan lakukan kepada kamu, kamu masih mau baik kepada ibu. Kamu ini memang anak yang baik, Priti. Ibu kagum akan ketegaran kamu. Aku memang harus tegar. Aku tidak akan membiarkan Najwa menertawakan kejatuhan aku. Sehingga dia bisa merasa menang. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah membiarkan dia menari-nari di atas penderitaan ibu. Dan aku akan membuat hidup dia sesuai dengan keinginan kita. Priti, ibu tidak mengerti apa maksud kamu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menjadi menantu ibu. Kita harus mengatur siasat supaya Rehan membenci Najwa dan mengusirnya dari sini. Itu tidak mungkin, Priti. Rehan sangat mencintai Najwa. Najwa terlihat bagaikan seorang dewi di mata Rehan. Dan bodohnya, Rehan mempercayai palsuan Najwa. Ibu benar, semua yang dimiliki Najwa adalah palsu.
Makanya kita tidak boleh kalah. Ingat Bu, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dan setiap keadaan pasti bisa berbalik. Semudah kita membalikkan telapak tangan. Caranya? Kita harus membuat Rehan membenci Najwa. Dengan cara membuat Najwa membenci Ibu. Maksud kamu apa, Priti? Kita harus membangkitkan amarah Najwa dan membuat dia melawan Ibu. Dari situ Rehan akan melihat kekurangan ajaran istrinya kepada Ibu. Rehan akan marah dan mengusir dia dari India. Kamu benar, Priti. Rehan pasti tahu. Dia harus lebih memilih ibunya daripada memilih istri. Tapi apa itu mungkin? Kenapa tidak mungkin? Besok aku akan bertemu dengan Rehan dan Najwa. Aku akan yakinkan mereka kalau aku sudah memaafkan mereka. Dan aku akan meminta Rehan untuk membawa Najwa ke sini. Untuk tinggal bersama Ibu. Tidak, Priti. Perempuan itu tidak boleh menginjakan kaki kotornya di rumah ini. Ibu tidak sudi dia menjadi menantu ibu. Ibu tidak akan mengizinkan dia tinggal di sini. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuat Najwa membenci Ibu kalau dia tidak tinggal di sini? Bagaimana caranya Rehan bisa membenci Najwa? Apa Ibu siap kehilangan Rehan selamanya? Sekarang Ibu mengerti kemauan kamu, Priti. Kamu benar. Kita harus melakukan segala upaya agar Rehan kembali ke sini dan menikah dengan kamu, Priti. It's a deal. Rasakan kamu, Najwa. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Aku akan membuatmu menderita di rumah ini. Aku tidak tega melihat kamu seperti ini, Najwa. Aku juga benci dengan keadaan ini. Mengikat kamu dalam pernikahan penuh kompromi. Kamu adalah korban dari kesepakatanku dengan Aldi. Aku juga tersiksa tidak bisa menyentuhmu dengan bebas, istriku. Padahal aku berhak atas kamu. Dan kamu juga berhak atas nafkah batin dari suamimu. Tapi aku terikat hutang budi pada Aldi dan keluarganya. Mereka sudah sangat berjasa hingga membuat hidupku seperti ini. Ya Allah, kenapa kau harus terjebak oleh keadaan ini? Kasihan Najwa. Dia begitu percaya padaku dan berpikir bahwa aku belum siap memberikan nafkah batin. Tapi sebenarnya aku sendiri sedang menzolimi batinnya. Maafkanlah aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku harus bisa mengakhiri semuanya. Ini harus dibereskan mulai sekarang. Aku harus bicara dengan Aldi dan menyelesaikan kesepakatanku. Aku merindukanmu, Najwa. Tolong kamu kembali, Najwa. Aku akan menikahi Anita. Karena dia hamil. Tapi sebelum itu,
kamu aku ceraikan. Aldi. Aldi, apa maksud kamu Aldi cerai? Iya, Najwa. Maafkan aku, Najwa. Halo, Rehan. Apa yang terjadi dengan Najwa? Apa Najwa ada kena bencana atau apa gitu? Najwa bersama aku sekarang dan tidak kurang apapun. Rehan, kalau kamu mau bilang kamu tidak sabar lagi untuk menyentuh Najwa, aku katakan tidak sama sekali, Rehan. Dengar Aldi, aku ingin kamu membatalkan kesepakatan. Aku ingin membatalkan kesepakatan. Dan kamu lupakan saja Najwa. Aku merasa yang kita lakukan tidak benar. Kamu udah gila ya? Kamu minta aku untuk melupakan Najwa? Itu nggak mungkin, Rehan. Sama sekali nggak mungkin. Aku serius, Aldi. Aku tidak mengarang cerita. Najwa bilang padaku, dia tidak ingin punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Jadi dia tidak bisa dipaksakan berhubungan lagi denganmu. Dia sudah melupakanmu. Sekarang Najwa sudah melupakanmu. Jadi buat apa kita buat kesepakatan itu? Nggak mungkin, Rehan. Aku sama sekali nggak mungkin melupakan Najwa. Ingat, kita punya kesepakatan. Cepat atau lambat, kamu sendiri harus menceraikan Najwa. Kamu tahu persis kan? Kalau aku ingin menikahi Najwa. Itu intinya. Aldi, apa kamu bisa menjamin bahwa Najwa nanti akan mau menikah denganmu lagi? Sekalipun kami sudah bercerai? Bukankah Najwa sudah pernah bilang bahwa dia tidak mau kembali padamu? Tidak, iya kan? Kamu gak usah omong kosong, Rehan. Jangan terlalu berasumsi. Kamu tahu persis kan kalau aku betul-betul mencintai Najwa. Aku yang akan menikahi Najwa nantinya, bukan kamu. Maafkan aku, Aldi. Maafkan aku, tapi aku pikir kamu tidak tulus mencintai Najwa. Kamu punya ego dan obsesi. Egomu agar Najwa mau kembali. Kenapa kamu tidak cari wanita lain yang bisa menerima dan kamu dicintainya? Dan stop menjadikan Najwa objek pelampiasan. Apa kamu bilang? Aku terobsesi dengan Najwa. Najwa cuma pelampiasan aku. Rehan, dari awal sudah aku bilang sama kamu. Aku sudah sungguh-sungguh bertobat dan aku hanya ingin menikahi Najwa kembali. Aku betul-betul mencintai Najwa. Dan aku akan membahagiakan Najwa lebih daripada kamu, Rehan. Kalau kamu ingin membahagiakan Najwa, kamu bisa melupakan kesepakatan kita. Aldi, dan biarkan dia bahagia. Biarkanlah kehidupan kami bahagia, aku dan Najwa. Karena dia hanya ingin bersamaku. Bukan denganmu, Aldi. Tidak, aku sama sekali gak rela. Pernikahan yang tidak didasari oleh cinta, itu namanya pernikahan neraka. Kamu ingin memberikan Najwa neraka? Jangan egois, Aldi. Tolong, kamu jangan egois. Cukup, Rehan, cukup. Kamu jangan memutarbalikkan semua kata-kata aku dulu. Ini hanya alasan kamu kan? Biar kamu bisa membatalkan kesepakatan kita. Ngaku aja, jangan jadi pengecut, Rehan. Tidak, Aldi. Aku hanya mencoba membuka pikiran kamu. Aku hanya membuka fakta bahwa Najwa tidak ingin hidup bersamamu. Hanya dialah yang aku inginkan. Dan kalau memang kamu benar-benar mencintainya, kamu harus bisa melepasnya. Karena sekarang dia sudah menjadi istriku. Dan dia juga sudah sangat mencintaiku, Aldi. Oke, Rehan. Kalau kamu sungguh-sungguh ingin menikahi Najwa, kalau kamu sungguh-sungguh ingin melupakan semua kebaikan utang budi kamu sama papi, aku akan mundur, Rehan. Tapi aku nggak akan ingin melihat kalian berdua lagi. Selamat tinggal, Rehan. Aldi, kamu mau apa? Aldi? Oke, Aldi. Tolong maafkan aku. Dan maafkan juga Najwa. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aldi? Aldi? Aldi, kenapa kamu diam saja? Aldi, bicaralah. Halo? Aldi! Aldi!
Aldi, maafkan aku. Aku harap tidak terjadi apa-apa denganmu di sana. Maafkan aku.